Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang pertama, yaitu soalnya apa saja yang termasuk asas akad syariah? Jelaskan masing-masing dengan contoh. Asas dalam akad syariah itu ada 9. Yang pertama yaitu ikhtiyati atau berhati-hati dan penuh pertimbangan. Artinya orang yang akan melakukan akad harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Misalnya dalam akad jual beli. Nah, seorang yang ingin membeli suatu barang tersebut harus dipertimbangkan apakah benar-benar akan membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu ikhtiari atau sukarela. Artinya orang yang melakukan akad itu harus sukarela, tidak ada paksaan untuk melakukan akad. Misalnya dalam akad jual beli, pembeli ingin membeli suatu barang, lah itu benar-benar tidak ada paksaan dari manapun untuk membeli barang itu. Yang ketiga yaitu amanah, menepati janji. Nah, akad yang sudah dilaksanakan itu harus ditepati janjinya. Misalnya dalam akad pinjam meminjam. Nah, itu nanti akadnya apa saja harus ditepati. Terus kemudian luzum, jelas, tidak berubah. Misalnya tadi dalam akad pinjam meminjam, apa yang diakadkan yaitu yang harus dilaksanakan, tidak berubah. Kemudian yang kelima yaitu kemudahan atau maisir. Nah, kemudahan ini misalnya dalam antara penjual dan pembeli, dari kedua belah pihak antara pembeli dan penjual tidak akan mempersulit untuk melakukan akad. Kemudian yang keenam ada tidak merugikan salah satu pihak dan artinya saling menguntungkan. Misalnya akad jual beli antara penjual dengan pembeli. Nah, kok apabila si pembeli merasa dirugikan dengan harganya tersebut, maka akadnya tidak sah. Berarti antara penjual dan pembeli itu sama-sama sukarela dan sama-sama merasa diuntungkan. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak membebani salah satu pihak. Otomatis apabila sudah, misalnya dalam jual beli, apabila sudah ada sukarela, tidak ada paksaan, maka tidak akan membebani salah satu pihak. Kemudian transparan artinya misalnya dalam jual beli sendiri, nah itu harus transparan, barang apa yang akan dijual, harganya berapa. Kemudian yang ke-9 memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Antara penjual dan pembeli itu memiliki hak yang sama. Penjual memiliki hak untuk menjual barangnya dan mengharapkan bayaran atas barang yang ia jual, dan pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang ia beli. Kemudian yang terakhir ternyata ada 10. Ternyata yang terakhir itu memiliki itikat yang baik dan sebab yang halal. Misalnya dalam melakukan akad jual beli, si pembeli ini sebab membeli sesuatunya itu halal. Misalnya ingin membeli jago kok ternyata untuk berjudi, maka ini akadnya tidak halal alias haram. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua mengenai berikan contoh tentang kaidah fikih yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Nah, yang pertama yaitu mengenai keuangan. Kurang lebihnya berbunyi seperti ini akadnya. Al-batilu yukbalul ijazata. Nah, artinya
akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan. Jadi di dalam agama Islam, akad yang batal atau yang tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Contohnya, walaupun hanya karena diperbolehkan. Contohnya, lembaga keuangan Islam menjalin kerjasama atau melakukan suatu akad dengan lembaga yang konvensional. Nah, otomatis itu akan batal karena tidak sah, karena riba sendiri telah dilarang oleh syariat Islam. Maka walaupun si pihak yang konvensional membolehkan, tetapi itu tetap saja tidak sah karena yang syariah tidak menggunakan sistem riba. Kemudian akad itu boleh dilanjutkan apabila yang konvensional mau menggunakan akad yang dari syariah. Kemudian yang kedua, tentang kekayaan, kaidah tentang kekayaan, kurang lebihnya yang berbunyi ukulil mali bil batili haraman, yang artinya mengkonsumsi materi dari pendapatan yang dilarang oleh syariat Islam maka haram hukumnya. Misalnya kita membelanjakan harta dari hasil mencuri, merampok, korupsi, itu haram hukumnya karena untuk mendapatkan hartanya tersebut juga sudah salah dan dilarang oleh syariat Islam, sehingga haram hukumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah tentang akad, kurang lebihnya seperti ini. Idza batola syai'u batolama fi dom'ihi, yang artinya apabila suatu akad batal maka batal pula yang menjadi tanggungannya. Misalnya seorang penjual dan pembeli telah melakukan suatu akad jual beli. Nah, kemudian antara penjual dan pembeli sama-sama menghendaki untuk membatalkan akad tersebut. Nah, maka itu tidak apa-apa, tetapi tanggungan yang telah terjadi dalam akad tersebut juga menjadi batal. Berarti barang yang sudah ada di dalam pembeli dikembalikan lagi ke si penjual dan harga yang sudah ada di penjual dikembalikan lagi ke pembeli. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan Adam at-Tadlis dan Adam al-Gharar, dan berikan perbedaannya, jelaskan perbedaannya. Nah, menurut saya Adam at-Tadlis dan Adam al-Gharar itu merupakan sama-sama ketidaktahuan dalam jual beli. Sama-sama ketidaktahuan. Tetapi apa yang membedakan? Yang pertama, kalau Adam at-Tadlis itu ketidaktahuan oleh satu pihak. Misalnya antara penjual dan pembeli, itu penjual mengetahui adanya cacat di suatu barang, tetapi pembeli tidak mengetahui dan penjual pun tidak memberitahu. Kemudian Adam al-Gharar itu ketidaktahuan dua pihak. Nah, antara penjual dan pembeli itu mereka sama-sama tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut. Kemudian saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu bagaimana suatu akad disebut sah, fasad, dan batal demi hukum. Jadi suatu akad disebut sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun akad. Kemudian akad bisa fasad atau dapat dibatalkan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi terdapat hal yang merusak akad tersebut dan demi kemaslahatan.
Kemudian, akad dapat dikatakan batal demi hukum apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu sebut dan jelaskan 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Jadi prinsip yang pertama yaitu adam at-tadlis atau ketidaktahuan salah satu pihak. Jadi dalam berakad dilarang apabila salah satu pihak tidak mengetahui kecacatan dalam suatu barang, misalnya dalam akad jual beli, karena akan merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu adam al-gharar atau ketidaktahuan dua pihak, dan nantinya kedua belah pihak tersebut akan sama-sama dirugikan. Kemudian yang ketiga yaitu penimbunan. Kenapa dilarang dalam penimbunan? Karena penimbunan itu sendiri kan membeli seluruh barang di saat harga murah, dan nanti ketika harga mahal barang dikeluarkan, dan itu nantinya akan menyusahkan pembeli dan artinya menyusahkan salah satu pihak, dan itu dilarang. Kemudian perjudian, ya jelas karena perjudian sendiri telah dilarang. Kemudian aniaya, tidak boleh dalam suatu akad menimbulkan aniaya oleh salah satu pihak atau berlaku zalim. Kemudian yang berikutnya yaitu saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Ya jelas, akad yang dilakukan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Kemudian saling tolong menolong. Ya, karena dalam suatu akad, misalnya dalam akad pinjaman, pastikan orang yang memberi pinjaman itu menolong kepada si peminjam karena mungkin masih membutuhkan. Kemudian yaitu kemudian yang ke-8 yaitu bebas dari riba. Ya, karena riba sendiri telah dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir yaitu sama-sama menanggung. Misalnya dalam akad minjam meminjam tadi, antara peminjam dan yang meminjam harus sama-sama menanggung, terutama si peminjam tidak boleh lari dari tanggungan yang telah disepakati dalam akad.